Halo guys, masih sama kita di Tangerang Today. Tangerang banget. Iya, ada gue Elsa di sini dan partner gue Nanda. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang viral-viral. Apa tuh Cak, kalau boleh tahu? Ya, karena kan sejak pandemi ini banyak banget tuh orang-orang yang beralih ke UMKM. Jadi kita bakal bahas mengenai UMKM apa aja sih yang ada di Tangerang ini. Wah, mau tahu kayak gimana kelanjutannya teman-teman? Nah, langsung aja kita lihat video dari Fahriza yang satu ini. Halo Sobat Tangerang, balik lagi sama gua Farija dan kita udah sampai di tempatnya Bang Agung, di mana Bang Agung ini usaha ternak cupang. Langsung kita tanya-tanya aja sih gimana awalnya Bang Agung ini ternak cupang dari awal pandemi, karena ya kita tahu sendirilah di pandemi ini banyak orang yang di PHK. Kayak gini aja Bang, awal mulai cupang tuh gimana sih? Tertariknya tuh awalnya gimana? Kok bisa langsung nyampe ke kepikiran bisnis cupang tuh dari mana? Awalnya hobi tahun 2019. Hobi gara-gara lihat di YouTube juga. Ikan cupang makin kesini warnanya sama variannya tuh makin macem-macem gitu. Jadi itu awalnya tertarik. Terus kebetulan ada temen juga breeder. Breeder coba main ke sono, tanya-tanya, cari pengalaman, sekalian beli ikan. Coba-coba dia. Awalnya kita pelihara dulu, belajar dari istilahnya grooming dari kecil lah. Dari usia 3 bulan kita. Usia ikan itu 3 bulan. Kita beli pakai sama dia kan, beli pas 10, 20 ekor kita beli, pelihara dulu. Sekedar hobi itu kan, nanti dipelihara terus warnanya kok makin kesini makin bagus. Setelah dipelihara itu akhirnya ya udah kita coba untuk diperbanyak, kita breeding mulai awal tahun 2020 nih, awal tahun tuh udah mulai istilahnya banyak lah. Kita juga kan kerja juga waktu itu kan di proyek, akhirnya kan sambil jalan di ikan sambil miara hobi ya, sampingannya ya udah. Terus udah itu breeding hasilnya lumayan. Nah yang indukan itu yang kita pelihara itu kita jual sambil ngegedein ikan-ikan yang udah kita pijak gitu kan. Anakannya kita pelihara sambil gedein, kita jual tuh yang udah kita beli waktu itu gitu. Kalau untuk cupang sendiri kan ya Bang ya, sebenarnya tuh cupang ini tenornya udah lama atau baru-baru ini sih? Soalnya gue lihat kayaknya kok dari 2020 ini udah tiba-tiba naik nih cupang, atau emang sebenarnya cupang ini udah lama tenornya? Apa kita baru tahu aja? Sebenarnya ikan itu kan udah lama. Iya. Bahkan waktu dari kita kecil lah SD tahun 90-an, 95 ke atas itu 97 tuh kayak bagan, serit tuh, kontel kan. Almond, cupang aduan ya dulu ya? Iya. Kontel, cuman kan variannya masih kurang warnanya, akadnya masih kurang. Nah, sekarang udah booming lagi. Sebenarnya dari tahun berapa? 2018 apa 2017 itu seller sama breeder di YouTube itu yang udah senior itu mereka udah membumingkan ikan itu. Sellernya penjualan mereka itu keluar negeri kebanyakan. Udah jual ke internasional. Udah ke internasional. Kalau di Indonesia sendiri nih pasar cupang tuh sebenarnya udah naik atau masih apa kita tenar sendiri, atau sebenarnya negara-negara lain juga sebenarnya main cupang atau gimana? Atau kita ngikutin dari negara lain? Kalau cupang sendiri nggak ngikutin. Sebenarnya kan masalah warna sama perpaduan warna jenis cupang itu kan tergantung dari kreativitas breeder sendiri itu kan. Menemukan varian-varian baru, warna-warna baru gitu ya, eksperimen nanti akhirnya. Banyak juga yang dari Indonesia itu dioper keluar, dari luar juga masuk ke Indonesia banyak. Masukan ya? Iya, terutama Asia Tenggara lah, kayak Thailand, Vietnam gitu kan. Thailand, Vietnam itu dia importir lah ke Indonesia, itu banyak juga cupang dari sana di Indonesia itu dikembangbiakan terus di crossing lagi sama cupang sini, akhirnya kan banyak varian juga.
udah banyak kreativitas breeder di Indonesia itu yang nggak kalah sama dari luar. Kalau untuk ikan cupang sendiri nih di Indonesia ada warna identik gak sih yang nggambarin wah ini tuh ini dari cupang dari Indonesia nih, yang ini dari Thailand. Kalau nih. cupang Indonesia itu sebenarnya jenisnya krontel, Frontal tuh kayak gimana tuh? cetek serit, cupang serit. Oh, cupang serit. Itu ciri khasnya cupang Indonesia itu dari Indonesia itu cupang serit. Semenjak 2019 sampai sekarang nih, akhir tahun ini ya alhamdulillah tuh apa namanya ikan cupang tuh melejit. Terutama pas pandemi corona itu kan banyak PHK juga, makanya orang-orang banyak yang ini coba-coba karena jual ikan cupang itu. karena awalnya pasti dari hobi dulu ya kalau kayak gini ya. Iya. Awalnya dari hobi. Kalau nggak hobi ya bisa gimana ya? Awalnya sih senang dulu sih. Iya, Hobi awalnya senang, pasti iya pasti. Kita kesannya tinggal gampang lah ya, urusan ternak atau enggak, yang penting hobi dulu nih awalnya. Dulu pasti. Ya senang dulu lah sama ikan lah baru. Kalau ikan cupang sendiri nih bang, dia tuh sebenarnya umurnya paling lama tuh berapa sih bang? Karena banyak kan orang tuh ngeliatnya ikan segede gini dengan harga mahal, apa karena dia hidupnya bisa lama dipajang kan hias atau Kalau masalah umur kan urusan yang maha kuasa. Kita Iya, nggak bisa iya, nentuin, bener. yang penting mah Iya, bener. kita usaha buat ngerawat. Tapi paling ada yang sampai 2 tahun. Oh, ada juga tahun ya? Ada juga ikan yang udah 1,5 tahun itu lebih itu. 1,5 tahun lebih ada. Oh iya. Tergantung perawatan dari ini. Nah ini bang, kan kalau abang kan usaha nih bang, usaha ikan cupang kayak gini. Nah abang tau gak kalau dari pemerintahan tuh ada BLT yang buat UMKM sendiri? Sebenarnya tahu juga karena kita ngelihat informasi dari itu, dari apa namanya, dari media kayak Facebook, Google tuh kan, dari media internet itu. Cuman kan untuk aplikasinya ke masyarakat itu kurang. Oh jadi abang nggak ngambil kesempatan itu ya? Pemberitahuan nggak ada. Oh nggak ngambil kesempatan BLT itu buat mulai usaha ini? Nggak. Jadi Kita dari pakai modal sendiri. Nah, buat kalian yang mau merintis usaha UMKM, Atau sedang merintis usaha UMKM, kalian bisa loh dapetin bantuan pemerintah, yaitu berupa dana BLT. nah caranya gimana tuh, Cak? Caranya kita bisa lihat dari yang satu ini. Ada juga usaha lainnya yang nggak kalah hits untuk sekarang-sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu apa, Cak? Usahanya yaitu ialah angkringan, karena di mana-mana tuh lagi banyak kan angkringan dan kalian juga pasti tahu. Jadi langsung aja yuk kita lihat videonya. Oke, sahabat Tangerang Today, balik lagi sama gua Farija dan sekarang ini gua lagi sama Bang Malik yang bisa disebut dia sebagai pengusaha angkringan di masa pandemi ini. Sekarang ini gua mau ngulik-ngulik nih dari Bang Malik, gimana sih awalnya bisa tertarik buka usaha buat angkringan ini, Bang? Awalnya saya sih udah lama sebenarnya mau buka angkringan ini. Waktu zamannya kuliah di semester 5 itu buka angkringan ini karena buat nyedain tempat makan buat nongkrong. Oh, buat nongkrong. Iya. Iya sih, karena asik ya kalau angkringan gini di pinggir jalan sambil nyantai juga enak sih. Iya betul. Dan terrealisasinya baru tahun ini sih, baru berjalan 3 bulan lah. Oh, hitungannya baru banget tuh, Bang. Ini baru gitu lah. Kalau di angkringan kayak gini nih menunya apa aja sih, Bang, biasanya?
menunya karena kita ngebedain dari yang lain, kita utama kan biasanya angkringan itu ada nasi sego kucing. Ya. Tapi kalau kita nggak ada tuh namanya sego kucing, tapi nasi bakar. Ada nasi bakar itu ada 4 jenis, isi ayam suwir, isi cumi, ikan teri, sama jamur. Oh iya. Ya, kalau buat sate-sate sih sama aja. Untuk sate yang sama, jadi Iya. cuma variasi bedanya itu dari nasinya aja bang. Nasi. Tapi untuk harga nih bang, terjangkau untuk anak-anak mahasiswa atau sama yang lain? Kalau kita sih boleh dibedain dah dari rasa sama harga. Kita sih nggak bisa ngomong, ini lebih rekomen Iya. gimana. Biar orang aja yang menilai. Kalau orang yang pernah kesini sih sering, dia bilang harga terjangkau juga, karena nasi bakar itu kan biasanya harga 15.000 atau 10.000. Iya. Tapi di saya 7.000. Oh iya, jadi setengah harga tuh. Iya, dengan porsi nggak dikit, nggak banyak, tapi bikin kenyang. Jadi Awal tujuan abang tuh bang keringan tuh selain buat kumpul anak-anak nongkrong teman-teman abang, setelahnya apa lagi? awalnya sih kita kan karena melihat sepupu nggak ada kerjaan, daripada dia bergadang nggak berfaedah. Iya, Iya, lebih baik kita sediain nih buat Lahan, dagang. Iya, buat dagang. Dan akhirnya daripada dia minta uang terus ke orang tua, lebih baik jaga di sini, bakal dapet dia dan buka pun dapet. Saya Jadi ada manfaatnya juga ya di sini, Nah, selain iya. buat nongkrong bisa ngebantuin saudara-saudara juga bang. Iya, alhamdulillah. Nah jadi alasan abang buka di sini tuh apa sih bang? Kenapa tertarik buka di sini? Kenapa kan banyak di bang tempat-tempat yang lain? Kayak misalkan ini kan lokasi dekat sama pasar lama. Pasar lama juga kan banyak orangnya. Kenapa abang milih di sini? Apa istimewanya? Ada kelebihannya apa di sini? Karena yang tadi awal balik lagi, karena saya mau membantu saudara-saudara juga, jadi biar ada pemasukan juga. Kebetulan di depan angkringan saya rumah nenek sih. Oh keluarga dekat juga. dari keluarga di sini. Ya, saya asli sih orang Sebatan, Ah, cuma nenek di sini, jadi ikut kalian naruh lah gitu. Bantu juga, ambil ngasih wawasan terhadap mereka sih, biar gimana caranya nyari duit. oh iya sih. Saling berwirausaha gitu. Kalau untuk modal nih bang, bisa disebutin nggak range-nya nih dari awal sampai sekarang ini, sampai sekarang ini ada berapa meja gitu? Modalnya berapa sih bang kalau mau usahain? Oh, kalau awal kita buka sih meja cuma dibuat di depan, meja lebar ada 2 doang, tapi karena baru kali ini tambah jadi 5 meja lebarnya, sama gerobak dan peralatan itu kita nyediain uang itu 10 juta. Oh range-nya Itu segitu lah ya. sekalian buat pokoknya. beli bahan buat dagangnya. Iya. Itu cuma 1 hari doang, tapi kalau untuk kelanjutan besoknya gimana penjualan hari ini aja. Oh iya, jadi saling menutupi aja. Iya. Kalau untuk selama abang berdagang sini nih, keresahannya atau pengalaman pahit atau manisnya itu gimana sih bang? Pernah dapat pengalaman nggak di sini selama jaga? Kalau pahit sih ya dari namanya kita kerja begini, dagang begini kan otomatis pembeli itu nggak 1-2 ya kalau lagi rame. Ya. Karena kita kesibukan juga buat masak ininya, gini-gininya. Datar bang ya, kalau lagi rame datar. Paling ada juga, ada sepinya juga, yang namanya juga usaha kan nggak berjalan mulus. Iya. Ada sepi, ada rame juga. Jadi kita syukurin aja deh, mungkin ini rezeki hari ini gitu aja. Kalau untuk ini bang, tahu nggak bang kalau sebenarnya tuh selama pandemi ini pemerintah ngeluarin bantuan BLT buat orang-orang yang mungkin kena PHK atau mungkin dalam kesusahan di pandemi ini. Pemerintah tuh nyiapin dana BLT sekitar 24 juta. Nah abang tuh ngambil kesempatan itu nggak sih bang? Atau informasi itu abang dapat nggak sih? Informasi itu paling cuma saudara doang yang dapat informasi. Kalau saya sih karena saya di kabupaten, jadi belum ada itu yang namanya informasi itu. Oh belum nyampe ke abang? Iya, kalau ada sih kita juga ngajuin lah buat nambah-nambahin bikin apa gitu lah. Jadi belum sampai nih, belum tersalurkan ya? Belum. Keinginan abang buat bikin BLT. Iya. Oke deh bang. Nah, ini dia informasi seputar Tangerang dari mulai UMKM yang merajalela ketika pandemi. Tadi udah ada ikan cupang, terus yang kedua udah ada juga angkringan. Nah, buat kalian yang pengen tahu seputar Tangerang kayak apa, nah ikutin kita, yaitu dengan subscribe channel kita, yaitu Di Tangerang Today. nah Dan jangan lupa like, komen subscribe, Tangerang Today.